Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berikut saya buatkan tutorial pembuatan makalah sesuai dengan ketentuan yang sudah saya uraikan di Word. Nanti teman-teman bisa menggunakan tutorial ini dengan memanfaatkan AI sebagai alat bantu dalam pengerjaan makalah. Ada dua platform yang bisa teman-teman gunakan, yaitu bisa menggunakan ChatGPT dan Gemini AI. Ini dua alat pembantu ini yang bisa membantu teman-teman dalam pembuatan makalah. Saya share screen terlebih dahulu. Oke. Saya buat seperti ini dulu, menggunakan ChatGPT untuk membuat outline terlebih dahulu. Jadi formnya seperti apa? Bisa teman-teman tuliskan seperti ini. Contoh, oke. Jadi teman-teman bisa membuat formnya seperti ini. Teman-teman bisa menuliskan Anda seorang profesional bidang penulisan karya ilmiah berupa makalah. Ini untuk mengatakan supaya sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, ini mengatakan bahwasanya ChatGPT adalah seorang yang profesional. Kemudian kita menceritakan diri kita. Saya seorang mahasiswa yang sedang menyusun tugas makalah ilmu ekonomi dengan tema krisis energi. Ini contohnya. Perintahnya apa? Bantu buatkan saya outline makalah sesuai tema di atas. Kemudian teman bisa enter. Nanti akan muncul. Nih, ini outline-nya. Jadi teman-teman bisa copy terlebih dahulu outline-nya. Ini ada di bab satu, ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini sesuai dengan tema, yaitu pengertian krisis energi, kemudian teori terkait energi dan ekonomi, kemudian ada penyebab krisis energi, ada dampak krisis energi. Jadi ada empat teori yang bisa dimasukkan, yang mana di dalam teori ini pengertian krisis ada definisi energi dan krisis energi, kemudian jenis-jenis energi. Begitupun selanjutnya ya, bisa teman-teman baca, pelajari terlebih dahulu. Kemudian di pembahasan ini harus sesuai dengan rumusan masalah. Kita kembali ke rumusan masalah terlebih dahulu. Nah,
uh, latar belakang, sorry, di pendahuluan di bab satu dulu. Latar belakang ini mencakup yang dibahas yaitu mengenai pengertian energi dan perannya dalam perekonomian, ketergantungan dunia terhadap energi fosil, fenomena krisis energi global dan nasional, dampak krisis energi terhadap kehidupan ekonomi dan sosial, urgensi pembahasan krisis energi. Rumusan masalahnya ada empat, kemudian tujuan penulisannya juga ada empat. Ini harus ketersambungan. Jadi, semisal rumusan masalahnya apa yang dimaksud dengan krisis energi, maka tujuannya yaitu untuk menjelaskan konsep krisis energi. Jadi, ketersambungan ini. Kemudian contoh kedua, apa penyebab terjadinya krisis energi? Ini rumusan masalah, maka tujuan penulisannya adalah untuk mengidentifikasi penyebab krisis energi. Ini keterhubungan antara rumusan sama tujuan. Kemudian manfaat bisa dua, yaitu manfaat teoritis sama manfaat praktis. Ini pembahasan ada hubungannya dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada empat, tujuannya juga ada empat, maka pembahasannya juga ada empat, sesuai dengan rumusan dan manfaat itu tadi. Nah, ini kondisi krisis energi global dan nasional, analisis penyebab krisis energi, dampak krisis energi terhadap perekonomian, kemudian yang keempat, upaya mengatasi krisis energi. Penutup ada kesimpulan dan saran. Ini outline-nya, kemudian ada daftar pustaka. Teman-teman, ini supaya lebih apa namanya gampang, bisa teman-teman copy sampai ke bawah daftar pustaka. Oke, ini bisa di copy terlebih dahulu, kemudian dipaste di Word. Seperti ini. Ini sebagai bahan teman-teman untuk melanjutkan. Sekarang kita kembali ke ChatGPT. Karena dirasa sudah sesuai outline-nya ini, maka kita lanjutkan. Buatkan saya latar belakang sesuai dengan outline yang sudah ada di atas. Saya bisa langsung enter saja. Nah, dia akan bantu membuatkan kita outline sesuai dengan ini pengertian energi, ketergantungan dunia terhadap energi, fenomena krisis energi, dampak krisis energi terhadap kehidupan ekonomi, dan urgensi pembahasan krisis energi. Ini latar belakangnya sudah dibuat, namun di sini belum ada referensi. Nah, cara membuat referensinya bagaimana, kita mencarinya bagaimana. Namun ini perlu diperhatikan ya teman-teman, jangan hanya mengcopy paste, tapi teman-teman mampu membuat makalah sesuai dengan susunan karya ilmiah yang benar. Ini hanya alat bantu untuk teman-teman menulis, bukan berarti teman-teman mau copy paste, tapi dibaca terlebih dahulu, dipahami isinya seperti apa. Cara membuat referensi bagaimana di latar belakang, saya butuh memasukkan referensi satu atau dua atau sampai tiga. Nah, contoh seperti ini saya carikan contohnya. Ini krisis energi merupakan kondisi ketika pasokan energi tidak mampu memenuhi permintaan yang harus meningkat sehingga menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga energi. Nah, ini saya carikan referensi ini, bahwasanya energi ini em, apa namanya krisis energi ini tidak mampu memenuhi permintaan, terus meningkat sehingga menyebabkan kelangkaan atau dan kenaikan harga. Jadi krisis energi ini bisa menyebabkan harga
harga energi itu naik, termasuk BBM contohnya, BBM, gas, dan yang lainnya. Nah, saya cari referensi ini. Kita copy, cara mencari referensi bagaimana? Bisa kita gunakan AI juga. Kita masuk ke Jenny AI. Jenny AI. Kemudian teman-teman ini, kemudian setelah di sini teman-teman bisa login atau tidak, tapi kita bisa tanpa harus login, bisa start rating di sini. Ini sambil menunggu, kita bisa memasukkan di sini sebentar masih loading. Hmm. Ini kan history punya saya. Kita bisa di sini saja. Kita new, kemudian di dokumen, create new dokumen. Ketika tampil di sini, teman-teman bisa skip saja. Lebih apa ya? Lebih singkat. Di skip saja. Nah, kemudian kita paste. Yang akan kita cari referensinya, kita paste di sini. Kan dari ChatGPT tadi yang akan saya cari adalah krisis energi merupakan kondisi ketika pasokan energi tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat sehingga menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Saya mencari referensi, benarkah bahwasannya ketika energi ini, krisis energi bisa menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Kita blok dari sini. Ya sebentar. Ketika muncul seperti ini teman-teman di spasi aja, klik spasi satu hilang. Nah, kemudian ini akan membaca sendiri. Nah, ini dari salah satu dari Nur Fitri 2013 bahwasanya kalimat ini bisa berasal dari sana. Terus kondisi ini dapat timbul akibat disrupsi rantai pasok global, keterbatasan investasi pada infrastruktur energi tradisional atau bahkan kondisi cuaca ekstrim yang mempengaruhi produksi energi terbarukan. Ini Solovyev dan teman-teman 2023. Namun ketika menggunakan ini, teman-teman nggak bisa mengcopy karena ini harus berbayar. Jadi caranya bagaimana? Caranya teman-teman bisa blok sampai sini. Nah, kemudian bisa klik di sini. Nah, akan muncul. Ini berdasarkan referensi dari mana? Mau kita banyak di sini, kita tinggal pilih referensinya. Semisal ini yang terbaru 2023, kita buka dulu. Kita buka dulu. Kita tunggu terlebih dahulu, ini masih loading. Hmm, ini sudah muncul. Nah, ini ternyata kalimat itu di apa namanya? Diambil dari salah satu artikel. Ini apakah tapi dibaca terlebih dahulu apakah sudah benar seperti itu. Oleh sebab itu ke ya, pelabuhan salah satu dampak dari kerugian yang timbul akan sangat besar yang memberi efek
domino bagi banyak pihak yang terlibat. Permasalahan krisis energi telah merambat ke seluruh negara di dunia dan menjadi permasalahan global. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kebutuhan industri, semakin tingginya kebutuhan transportasi yang berlawanan dengan ketersediaan cadangan energi dunia. Jadi memang benar yang menyebabkan krisis energi itu adalah antara permintaan dengan persediaan itu tidak sama. Antara demand-nya, permintaannya tinggi tapi persediaannya terbatas. Nah, krisis harga energi di dunia telah melintasi sektor dan batas. Berarti ada efek terhadap harga. Dari situ negara-negara di Eropa, India, dan Cina sudah mulai mempertimbangkan untuk menerapkan energi terbarukan. Salah satunya karena kesadaran bahwa cadangan energi tidak bisa memenuhi permintaan dan kebutuhan industri. Jadi ini bisa diambil dari referensi ini ya. Kita kembali ke ChatGPT. Semisal teman-teman sudah ta- kita kembali ke ChatGPT. Semisal ini sudah teman-teman baca, kalimatnya sudah diganti. Contoh teman-teman copy lah. Nah, copy, anggap saja ini sudah sesuai, teman-teman sudah memahami, kalimatnya sudah teman-teman rubah, teman-teman bisa buat di sini. Nanti bisa disusun kembali yang ini. Atau saya mencontohkan saja. Nah, di sini bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang sang salah tujuan dan manfaat. Ini di saya tulis ya ngacak ya. Jadi di paste di sini. Nah, mana tadi yang di ada referensi yang kita cari? Nah ini kenaikan harga ini. Ini menurut siapa? Hmm, Silakan teman-teman bisa menggunakan referensi, kemudian bisa menggunakan sebenarnya pakai Mendeley, tapi nanti saya akan buatkan cara penggunaan Mendeley, tapi untuk saat ini cukup pakai pakai insert footnote saja. Bisa di sini. Hmm, Bisa di sini. Sementara pakai footnote saja, nanti saya buatkan lagi tutorialnya. Nah, di sini menurut siapa? Silakan teman-teman kembali ke ini Jenny AI ke artikelnya. Ini siapa yang menulis? Ini yaitu menurut Prita Kurniasih dan Haira Dewi yang berjudul Pengaruh Perubahan Iklim pada Sektor Ekonomi dan Transportasi. Cara penulisannya bagaimana? Kalian bisa teman-teman cari cara penulisan atau cara penulisan referensi dari artikel ilmiah. Ini bisa teman-teman cari supaya teman-teman tidak asal menulis artikel. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya ini adalah penulis di sini. Nama penulis dimulai dari nama belakang ya. Jadi nama penulis dimulai dari nama belakang. Kalau kayak tadi, nah ini kan namanya nama penulis pertama Prita Prita Kurniasih berarti Kurniasih, Prita. Cara tulisan seperti itu. Oh, ini yang dua penulis ya. Contoh ini yang dua penulis. Sebentar. Ini penulis pertama, kemudian ini penulis kedua.
tahun berapa, kemudian ini judulnya ditulis miring, kemudian em, ini jurnalnya diterbitkan di mana. Jadi kalau kayak tadi, jadi susunannya adalah nama. Kalau namanya dua berarti nama pertama sama nama kedua siapa penulisnya. Tapi cara penulisannya adalah nama nama akhir yang diberi tulis pertama, kemudian di koma. Kemudian tahun, kemudian judul, kemudian artikelnya ini terbit di jurnal mana, value berapa, nomor berapa, dan halaman berapa sampai halaman keberapa. Contoh di sini namanya yaitu cara menulisannya yaitu Kurniasih. Nah, di sini bisa teman-teman Kurniasih Prita. Jadi di sini Kurniasih, Kurniasih Prita dan Dewi Kaira. Kaira Dewi berarti tulisnya dibalik Dewi Kaira. Nah, kemudian setelah penulisan nama penulis, maka di tahun di sini kita lihat tahunnya tahun berapa? 2023. Oke, kita tulis garis miring itu 2023. Kemudian setelah tahun apa? Setelah tahun di sini teman-teman judul judul artikelnya apa? Kita copy aja. Tapi judul artikel ini ditulis miring atau dicetak miring. Bisa copy menggunakan ini. Paste. Nah, seperti ini. Dicetak miring, Ctrl I. Seperti ini. Kemudian setelah judul apa? Setelah judul yaitu adalah artikelnya dipublish di mana. Artikel ini dipublish di Berkala. Oh, ini ada nama lengkapnya. Sebentar kita cari. Artikelnya ini terbit di ini sih sebenarnya ini, cuman nggak ada nama lengkapnya. Berkala ini. Vol 1 nomor 3 2023 bisa di copy saja nggak apa-apa. Di sini kemudian kita paste. Setelah itu teksnya atau halamannya halaman berapa sampai halaman berapa. Di sini misal nih kok di koma ya 40 sampai 50 kita lihat. Ini halaman berapa? Jadi halaman 533 sampai 541. Dari 533 sampai 541 seperti itu. Ini sementara pakai footnote terlebih dahulu, nanti pakai sitasi. Jadi kalimat ini bersumber dari ini. Nanti ketika ini sudah selesai semua, maka teman-teman membuat daftar pustaka. Contoh di sini daftar pustaka. Bagaimana ketika sudah dibuat semua referensinya, maka kita kembali ke referensi. Kita di sini insert. Oh, sebentar. View. Hmm, sebelah mana ya? Mana? Oh, Jadinya lebih simpel pakai Mendeley, cuman ini aplikasi lain, sehingga teman-teman harus install terlebih dahulu. Jadi saya, oh ini kan, ini seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa referensi di sini. Sorry, kok keliru ini? Yang ini kayaknya. Kok nggak bisa? Oh, tutorial.
Sebentar. Saya jarang menggunakan ini. Saya lebih pakai Mendeley, tapi ini kok nggak bisa. Hmm. Saya cari terlebih dahulu. Nah, ntar saya coba dulu. Hmm. Nah, ini memang referensi sekarang sudah menggunakan Zotero sama Mendeley ya. Jadi jarang digunakan sekarang. Tapi caranya saya nanti mungkin saya carikan lagi teman-teman. Ini saya jarang pakai. Nanti saya buatkan tutorial kembali. Sementara pakai ini. Kalau pakai manual, teman-teman bisa copy di sini, kemudian dimasukkan di sini. Manualnya seperti itu. Cuman dihapus saja. Nah, seperti ini. Caranya seperti itu. Nanti saya buatkan tutorial kembali untuk membuat daftar pustaka. Sebenarnya lebih sekarang sudah jarang digunakan menggunakan seperti ini karena sekarang sudah menggunakan Zotero sama Mendeley seperti itu. Itu mungkin sementara nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan kembali jika ada tugas makalah. Kemudian untuk pembuatan daftar pustaka ini saya buatkan tutorial kembali di periode berikutnya. Itu saja teman-teman bisa digunakan semaksimal mungkin manfaatkan platform digital untuk pengerjaannya. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.